Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat, ada yang sangat mengejutkan dari gerakan Pak Lutfi bin Yahya, dan itu diketahui dari undangan yang dibuat oleh pengurus Jatman yang merasa masih pengurus Jatman walaupun masa jabatannya sudah musnah, masa jabatannya sudah selesai sejak bulan September 2023 tahun kemarin. Pada kali ini Pak Lutfi bin Yahya mengundang para mursyid thariqah untuk ngumpul, entah dengan tajuk acara apa, ataukah hanya ingin mengetahui kepercayaan dari masyarakat. Apakah para pengurus Jatman, baik yang Idarah Wusto atau yang lain, ini masih percaya kepada Habib Lutfi bin Yahya, bahwa Habib Lutfi bin Yahya adalah ketua Jatman sampai saat ini? Untuk lebih jelasnya kita simak bersama isi surat Pak Lutfi bin Yahya selaku ketua Jatman yang sudah lengser jabatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akan dibacakan oleh sahabat kita Bejo Dunia Akhirat melalui sebuah video di channel KBN Nusantara. Kita simak bersama-sama. Idarah Aliyah Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ini ada SK Kemenkumhamnya juga ini. Pekalongan 29 September 2024. Oke. Undangan menghadiri silaturahmi nasional ulama, umarok, TNI, Polri, dan tokoh lintas agama. Kepada yang terhormat pengurus Idarah Wusto se-Indonesia di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan penerus risalahnya. Silaturahmi nasional antara ulama, umarok, TNI, Polri, dan tokoh lintas agama merupakan salah satu rangkaian rutin dari Maulid Akbar yang secara rutin diamanahkan pada Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman sebagai bagian dari kepanitiaan induk Yayasan Kangsus Sholawah Kota Pekalongan. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu Pahing 12 Oktober 2024. Waktu sesuai dalam lampiran. Tempat Juanit Convention Center Pekalongan Selatan. Tema utama memperkokoh sinergitas ulama, umarok, TNI, Polri, dan tokoh lintas agama menuju Indonesia maju. Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku Rois Am Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman dan Khodimul Maulid mengharap dengan hormat lagi sangat kepada pengurus Idarah Wusto berkenan mendelegasikan 5 orang untuk hadir sebagai peserta pada kegiatan tersebut. Adapun rincian peserta sebagai berikut: 1 mursyid thariqah, 2 ulama pengurus Jatman, 1 pengurus lajnah wanita thariqah An-Nahdiyah atau Watonah, 1 pengurus lajnah Matan. Dalam daftar nama dikirim ke panitia Silatnas paling akhir tanggal 10 Oktober 2024. Keterangan panitia hanya menyediakan akomodasi dan transportasi lokal Pekalongan. Demikian atas perhatiannya, berkenan Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rois Am Jatman atau Khodimul Maulid Dr. Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya. Ini yang bertanda tangan cuma Habib Lutfi, sekretarisnya tidak ada, Gus. Oh, tanpa sekjen? Tanpa sekjen. Itu para sahabat, bahwa undangan itu di tanggal 12 Oktober 2024, yang kurang beberapa hari lagi.
kisaran kurang 6 atau 7 hari lagi ya. Tampaknya Pak Lutfi bin Yahya ini mencoba untuk mengambil kepercayaan dari para pengurus Jatman. Entah pengurus Jatman yang dimaksud ini gimana ya, karena secara otomatis Pak Lutfi bin Yahya ini sudah lengser dari kepengurusan Jatman. Namun di dalam surat itu tertera bahwa Pak Lutfi masih meyakini bahwa dirinya adalah ketua dari pengurus Jatman. Ya, penilaian kami itu merupakan hal yang tidak tahu malu sama sekali. Tidak tahu malu karena apa? Kepengurusan Jatman sudah selesai, lalu Pak Lutfi mengundang para mursyid thariqah yang ada di Idarah Wusta dan lain sebagainya untuk ngumpul, dan di dalam surat itu ada kop Jatman yang resmi. Ini sangat membagongkan sama sekali. Ini sangat membagongkan sekali. Dan perlu kita simak tanggapan dari Gusmar dalam hal ini disampaikan oleh beliau. Yang pertama tentang mata kegiatan pada surat tersebut Ya. adalah kegiatan yang baik, tidak ada masalah, dan itu sering dilakukan. Silatnas, silaturahim nasional. Ya. Intinya tajuknya, temanya keren. Tapi memang ada beberapa hal yang membuat pertanyaan publik saya kira. Yang pertama tadi tentang suratnya hanya ditandatangani oleh ketua umumnya atau Rois-Amnya. Biasanya kan organisasi ya ketua dan sekjen, sekretaris gitu loh. Nggak tahu ini kenapa. Tobat mungkin Sekjennya kan Pak Mas Hudi kalau nggak salah. Alam yang tahu ya Pak Lutfi dan Pak Mas Hudi sendiri. Ya. Yang kedua, di situ masih menggunakan surat kop resmi pengurus pusat Jatman, dan Pak Lutfi bin Yahya masih menganggap diri sebagai ketua umum Jatman. Padahal seperti yang kita tahu, selain persoalan bahwa para pengurus Jatman tingkat provinsi yang sudah menganggap bahwa kepengurusannya Pak Lutfi adalah sudah demisioner, sudah habis masa waktunya, dan itu dibuktikan dengan langkah-langkah sejumlah pengurus Jatman baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi yang beberapa waktu lalu sowan ke PBNU, kemudian dilanjutkan pertemuan silaturahim di Surabaya, Jawa Timur, yang intinya meminta kepada PBNU untuk menyelesaikan organisasi di tingkat Jatman, karena dianggap bahwa pengurusan Jatman sudah habis masa waktunya atau sudah tidak berlaku lagi, sudah demisioner. Nah, hasil pertemuan Surabaya itu sebagaimana kita ketahui dan sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, itu adalah menyerahkan kepada PBNU, untuk mengambil keputusan terkait dengan keorganisasian Jatman, termasuk Muktamar Jatman. Artinya itu membuktikan bahwa kepengurusan Rois-Am Jatman Pak Lutfi bin Yahya itu sudah dianggap tidak berlaku. Kalau masih berlaku, mestinya kan tidak perlu diserahkan ke PBNU. Iya. Nah, betul. Itu artinya bahwa mereka sudah menganggap bahwa Jatman sudah tanpa pemimpin lagi. Sehingga kemudian untuk pergantian kepengurusan itu diserahkan kepada PBNU. Dan PBNU kalau tidak salah pasca pertemuan Surabaya itu kan memberikan jawaban bahwa akan segera diadakan sidang pleno PBNU untuk membahas tentang Muktamar Jatman untuk membentuk kembali kepengurusan barunya. Nah, itu ya yang pertama. Jadi menurut saya ini cukup aneh juga, karena ketika Pak Lutfi bin Yahya masih menggunakan kop resmi Jatman dan masih menganggap diri sebagai Rois-Am Jatman. Mungkin secara administratif mungkin masih bisa debatable ya, masih bisa diperdebatkan. Tetapi secara moral, kalau saya
kalau saya sebagai Pak Lutfi bin Yahya, Malu. secara moral malu saya. Malu. Karena sudah kehilangan legitimasi, kehilangan kepercayaan dari pengurus-pengurus Jatman di bawahnya. Idaroh Wusto. Kalau saya malu, ya sudah, orang-orang di bawahnya sudah tidak percaya lagi, sudah menyerahkan ke PBNU, ikuti saja. Tinggal membuat permohonan maaf atau pengunduran diri. Menurut saya itu lebih gentle daripada ini. Lebih terhormat lah. Nah, ini kan lagi-lagi nadanya, auranya adalah mirip dengan surat pembangkangan yang dulu pernah dibuat kan. Oh iya. Menjelang pertemuan Surabaya kan Pak Lutfi bikin surat kepada para Idaroh pengurus Wusto. Jatman Provinsi atau Idaroh Wusto untuk tidak menghadiri Ya. undangan PBNU itu. Nah, itu kan sebuah pembangkangan dari ketua Banom kepada induk organisasinya. Iya. Jatman kan badan otonom, organisasi di bawah PBNU, Jatman Pusat ya. Iya. Selain Jatman ada Muslimat, ada Patayat, ada Ansor, ya. IPNU, PBNU, itu semuanya adalah badan otonom di bawah perkumpulan Nahdlatul Ulama yang wajib tunduk patuh dengan ADART Nahdlatul Ulama. Iya. Ada ketua umum Jatman, ketua umum Banom membantah melawan kepada kebijakan PBNU, itu namanya makar ya. pembangkangan. Ini kan sama Ya. bahwa kepengurusan para mursyid di tingkat alia dan juga provinsi sudah bersepakat Iya. menyerahkan penyelesaian organisatman ke PBNU, masih ada keluar surat seperti itu mengatasnamakan Rais Amjad. Ini kan menurut saya adanya juga semi-semi pembangkangan atas pertemuan sebelumnya gitu. Nah, yang terakhir atau mungkin belum terakhir ya, saya melihat ini mungkin lagi tes case. Pak Lutfi bin Yahya mungkin masih cek ombak tentang dirinya. Apakah masih laku atau tidak? Apakah masih laku, masih dipercaya, masih diikuti atau tidak oleh para pengurus Jatman di tingkat provinsi. Ini yang dibaca dari provinsi ya. Bukan. Instruksinya itu bukan ke Idaroh Wusto, tapi Idaroh Subiah, itu kabupaten, Gus. Kalau Subiah kabupaten. Kabupaten. Kalau Wusto berarti mungkin semuanya semuanya. Mungkin semuanya, baik Idaroh Wusto dan Idaroh Subiah atau kabupaten, pengurus kabupaten diundang semua mungkin. Nah, bisa jadi itu. Jadi sedang mencoba apakah undangan saya ini masih diindahkan oleh pengurus-pengurus Jatman baik provinsi maupun kabupaten. Iya. Nah, ini tentu saja akan sangat bergantung kepada pengurus-pengurus Jatman, para guru-guru mursyid, ulama-ulama thariqah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Saya tidak bisa memprediksi, tapi setidaknya kalau para mursyid, para pengurus Jatman ini membaca peta, melihat situasi, melihat dinamikanya, sampai kemudian PBNU mengundang para pengurus provinsi di Surabaya kemarin, mestinya sudah bisa memutuskan. Saya tidak akan mempengaruhi, saya tidak akan memprovokasi. Beliau sudah kiai-kiai sepuh, guru-guru mursyid yang sangat bijaksana, pasti tahu mana yang harus diikuti. Sudah paham lah. Ya, sudah paham mana yang harus lebih diikuti. Apakah PBNU ataukah pribadi Pak Lutfi bin Yahya? Mana yang lebih bermanfaat? Karena kita sedang berorganisasi. Ya, betul. Kita sedang berorganisasi, yang organisasi itu terikat dengan peraturan besar di Nahdlatul Ulama. Beliau-beliau para guru mursyid baik yang di tingkat kabupaten maupun provinsi yang jadi pengurus Jatman itu semuanya paham, dan tentu saya tidak bijak untuk menggurui beliau itu. Pasti beliau sudah sangat berpengalaman, bisa memutuskan apakah akan ikut keputusannya PBNU ataukah mengikuti instruksi Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan terkait organisasinya ini. Iya, betul. Itu kalau kita melihat merujuk dari surat organisasinya. Jadi sekali lagi mungkin masih Pak Lutfi sedang ngetes diri. Iya. Apakah para guru mursyid ini masih patuh dengan saya atau tidak dengan mengirimkan undangan itu. Nah, kita juga akan melihat nanti. Kita akan melihat nanti pada acara tanggal berapa tadi itu? 12 Oktober. Ya, ya pokoknya acara tersebut yang ada di surat itu tanggalnya. Kita akan melihat kalau misalkan pada hari para guru mursyid
para pengurus Jatman yang diundang seluruh Indonesia itu datang berbondong-bondong semuanya, berarti masih menganggap dengan Pak Lutfi bin Yahya sebagai Rois Abu ya, Jatman. masih menghargai. Tetapi kalau ternyata besok yang datang cuma mungkin 5% atau 10% gitu ya, berarti ya harus lebih bisa evaluasi, bisa meraba diri bahwa ternyata sudah tidak lagi dianggap sebagai Rois Abu Jatman karena ada keputusan musyawarah bersama yang organisasinya segera mendesak harus diselesaikan di muktamar yang otoritasnya sudah diserahkan kepada PBNU. Saya kira itu Kang Bejo tanggapan saya. Kami kira itu sangat jelas sekali para sahabat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Lutfi bin Yahya merupakan hal yang tidak tahu malu. Kesalahan-kesalahan dilakukan dengan sengaja. Yang pertama, memakai kop resmi Jatman. Padahal masa jabatan Pak Lutfi bin Yahya sebagai ketua Jatman sudah tenggelam, sudah selesai semenjak 2023 bulan September kemarin. Beliau lalu mengundang para mursyid thariqah. Selain daripada itu, beliau masih menganggap dirinya adalah pengurus Jatman, menganggap dirinya masih ketua pengurus Jatman. Itu merupakan hal yang tidak tahu malu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami isi dari video yang disampaikan oleh Gusmar dan Bejo Dunia Akhir. Terima kasih banyak telah menyimak video ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam video ini ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.